sungguh tidak logis. Untukmu bagi yang merasa aja, dan kalau ternyata bukan Anda, maka lebih baik diem dan santai. Seakan perkataan tadi itu cerita. Ya cerita bisa nyata, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah pengorbanan yang rank 15. Saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya bagi Anda semua yang telah mendukung channel ini. Untuk judul yang pertama dari rank yang 15 adalah Begitu Caramu. Dibuat geleng-geleng kepala melihat caramu meninggalkan diriku, karena setelah bisa melabuhiku dengan cinta dirimu dan jatuh cinta kepada diriku, lalu kau gunakan kesempatan itu membuat bertekuk lutut kepada dirimu. Setelah berhasil menguras isi di kantongku dan cukup lumayan, lalu pergi tanpa pamit. Apa-apaan ini coba? Begitu tololnya diriku akhirnya kini menyesal dan membuat kecewa hati. Seumur-umur satu kali ini menemui wanita sepertimu. Sungguh tak aku sangka dan tak aku duga semuanya telah terjadi. Mungkin ada hikmah semua ini dan yang menimpa diriku. Lain kali akan lebih berhati-hati bila kenal seseorang. Bahaya kalau sampai ketemu lintah darat. Nah ini, siapapun kita harus tetap hati-hati. Untuk judul yang kedua adalah Langit Mendung. Sama persis yang kini hatiku sedang kelabu. Hawa redup awan menghitam, rasa-rasanya mau turun hujan sobat. Kisah yang dulunya manis kini telah menjadi pahit seperti makan empedu. Kusadari bahwa semua pengorbanan diriku terbuang sia-sia sudah. Tak bisa berbuat apa-apa lagi. Rela tak rela harus bisa merelai ini semua. Harus mampu juga menghadapi hampa. Melihat dirimu kini sudah tak sudi lagi. Bahkan sudah sama-sama menghindar jauh-jauh kepadaku. Semua jangan sampai terjadi seperti diriku. Tak mau dirimu mengalami. Ya sudahlah, tak usah lagi mengeluh. Di langit yang mendung mau hujan, mending menanam ataupun untuk masa depan yang baik, wahai sobat. Ya kita harus memandang ke depan lah. Untuk judul yang ketiga adalah Sepenuhnya. Kalau sudah sepenuhnya pengorbanan tanpa perhitungan apapun demi kekasih, rasa-rasa tak mau kehilangan dia. Mudah-mudahan tercapai semuanya sobat. Sepenuh hati dengan perjuangan. Biar orang bilang apa tak peduli, asalkan mau membuat hati kekasih bahagia. Itu tujuan utama dalam pengorbanan Anda. Cobalah bertahan hingga akhir hayat agar mengena di dalam hati masing-masing pasangan. Nyalakan api kesetiaan, biarlah berkorban di dalamnya. Sirami hati dengan kasih sayang bersama dia. Menampakkan berbagai kejujuran dan juga memahami seluk-beluknya. Hanya kata maaf bila perkataan dari diriku tidak berkenan di hati para pendengar dan yang budiman sobat. Ini sepenuhnya isi dalam hati. Untuk judul yang keempat adalah Menolehnya. Saling memandang bukan berarti main mata atau mata sedang genit. Menolehnya dan ingin mencari perhatian entah cewek maupun cowok. Bila ketemu dengan seorang yang disukainya, ini pun tak bisa ditebak. Menoleh juga karena dipanggil atau terpanggil, suatu hati yang merasa akhirnya menanggapi dan bertujuan.
Seusai itu Anda yang mengaturnya, mana mungkin menebak sekali benar. Perasaan akan menjadi peduli kalau seorang menoleh padahal sehabis bertengkar. Cintailah dan bersatukan mereka berdua dan kembalilah. Setetes kata ini tak baik kalau hanya diabaikan. Okelah semuanya, Anda yang pernah mengalaminya dan bahkan diriku sendiri, wahai sobat. Ini menoleh dalam arti yang berbeda-beda. Untuk judul yang kelima adalah menerima. Menerima perlakuan tidak adil di saat pilih kasih. Siapapun akan tak terima. Tapi mau bagaimana lagi, sudah menerima yang telah terjadi. Tak bisa dihindari, langkah paling manjur adalah hidup mandiri. Menerima berapapun hasilnya. Daripada hidup diperbandingkan terus, lebih baik mencari kerja sendiri, apa saja yang penting tidak haram. Biarpun hasilnya kecil, tapi berkah dunia bisa untuk bekal ibadah. Tujuan hidup di dunia bukan hanya harta saja, tapi ibadah juga untuk bekal di alam sana tentunya sobat. Buat apa layu dan loyo cuman gara-gara dipilih kasih dengan lainnya? Cobalah dipikir secara sehat dan masuk akal. Putus asa perbuatan keji dan kerdil. Akankah ini sadar? Ya inilah menerima. Tentunya ya menerima apa adanya begitu. Untuk judul yang keenam adalah mencela. Di saat hidup berada di bawah, maka tetangga, teman, bahkan saudaranya sendiri akan mencela seenak jidat. Apakah ini yang namanya kehidupan? Pas lagi di atas diperlakukan raja. Aneh, bukannya malah membantunya dan memberi, malah mengolok-olok. Sungguh tak punya hati. Kasihan hidupnya, sudah susah bertambah sedih. Untuk itu cobalah bertingkah baik. Diriku menyadari bahwa belumlah beruntung seperti hidup mereka itu, seolah-olah tersisih dan terbuang. Apa hidup bisa rukun cuma harta yang dimiliki, sungguh tidak logis. Untukmu bagi yang merasa aja, dan kalau ternyata bukan Anda, maka lebih baik diam dan santai. Seakan perkataan tadi itu cerita, ya cerita bisa nyata, begitu. Untuk judul yang terakhir atau ketujuh adalah ada maunya. Kalau hidup serba ada, maka orang pada menyanjung sedemikian rupa. Jelas itu ada maunya. Wah, mungkin lupa tadinya mengejek di saat diri ini jatuh tersungkur dulu. Inilah nyatanya semua pada ingin mendekat. Emang kehidupan nyaman, hanya mereka yang punya. Tak sadarkah bahwa harta itu bukan suatu jaminan murni? Begitu sobat. Masih ingat waktu berada di bawah? Tak satupun orang peduli, bahkan saudara pun tak ingin tahu tentang hal itu. Memang kita sudah punya urusan sendiri-sendiri, betulnya itu. Sekarang diriku tahu, pendekatan mereka kepadaku, oke, akan aku perlakukan tidak sama waktu diriku dulu tergeletak, terlantar, dan sedih. Nah inilah, kita harus bisa mengendalikan amarah, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang selanjutnya maksudnya. Untuk judul yang selanjutnya nanti adalah sudah malu. Mudah-mudahan bisa membaca lagi dari saya. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.